Ya. Oke, terima kasih. Ya, waktunya memang agak molor ini sesi 1. Ya, seharusnya break 15 menit, tapi kita persingkat saja breaknya, cukup 2-3 menit, sehingga Kak Lion bisa langsung mulai, karena sekarang sudah jam 14.54, mungkin 14.55 saya kira ya, kita mulai 1 menit lagi, supaya kita bisa kejar, ya, dan kita selesai ya nggak terlalu molor jauh lah dari target, selesai pukul 15.45. Karena saya percaya kita semua, terutama yang menunaikan ibadah puasa, bisa segera menyiapkan buka puasa, terutama yang di daerah-daerah waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur ya. Mereka 2 jam di atas waktu Indonesia Barat, jadi ya kita bisa mulai. Baiklah sekalian, saya pikir kita mulai saja, kita lanjutkan. Untuk kakak-kakak mohon videonya dinyalakan ya, jadi kita berharap kepesertaan atau keikutsertaan kakak-kakak secara aktif ya, dengan menampilkan video dan bukan foto ya. Kemudian aktif bertanya ya, walaupun kesempatan bertanya memang tidak terlalu banyak, tapi bisa bertanya lewat chat ya. Ya, ada beberapa peserta saya lihat meninggalkan tempat, mengganti dengan foto ya, mudah-mudahan bisa segera kembali. Kita akan mulai sesi 2 dengan presentasi. Ini sangat penting kakak-kakak, safe from harm. Ini seperti yang tadi saya ulas, WOSM memandang penting safe from harm ini. Jadi apabila kakak-kakak mengikuti acara WOSM, misalnya Jambore Dunia di Korea nanti, itu salah satu syaratnya adalah kakak harus mengikuti kursus safe from harm dan harus memegang sertifikat ya. Itu menunjukkan bahwa WOSM memandang sangat penting pemahaman dan penerapan safe from harm ini. Saya kira saya persilahkan Kak Muhammad Layonento untuk memulai sesi mengenai safe from harm ini. Silahkan Kak Layon. Baik, terima kasih Kak Prata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih atas semangatnya kakak semua. Terima kasih Kak Prata yang sudah mengantarkan. Kak Prata sudah berkenan menjadi Officer of the Day. Ini nggak sopan kita nih minta tolong Kak Prata, tapi mudah-mudahan ini menambah semangat kita semua ya. Kak Prata ini salah satu senior di Andalan Nasional, masih mau bersama-sama kita semua. Dan kakak-kakak semua, jika kakak menemukan saya ada nama yang sama kemarin, itu nama dan tempat hanya kebetulan belaka ya. Kemarin ada yang namanya sama kayak saya di OD hari pertama. Nah sekarang kita akan masuk, dan ini sekarang sangat-sangat brief, sangat-sangat kita bisa cepat. Kenapa? Karena sebagian besar kakak-kakak sudah mengikuti e-learning safe from harm. E-learning safe from harm, baik yang memang sudah mendapatkan linknya sejak awal karena disebar, kemudian yang memang baru mendapatkannya di grup peserta dan baru mengerjakan, dan yang belum tidak apa-apa, nanti juga bisa mengikuti, jadi bisa mengerjakan sama-sama. Nah kakak-kakak semua, judul topik kita adalah Keeping Scouts Safe from Harm. Perkenalkan, saya Muhammad Layonento, Andalan Nasional Gerakan Pramuka, satu tim dengan Kak Prata di Komisi Kerjasama Luar Negeri, dan juga mendapat tugas tambahan di WOSM sebagai WOSM Consultant khusus area Safe from Harm ini. Makanya mungkin saya diminta karena dalam kapasitas tersebut.
Dan kakak-kakak semua, saya akan memaparkan presentasi saya dalam bahasa Indonesia, karena rekan-rekan saya dari Manila nampaknya bisa mengikuti karena sebagian besar slide dalam bahasa Inggris. Kakak-kakak semua, sebelum kita lebih dalam, kita akan melihat video publikasi yang dibuat oleh WOSM, dan ini di YouTube tersedia. Ini saya juga sudah bantu untuk menerjemahkan, tapi ini terjemahan otomatis ya, yang dibuat secara otomatis oleh YouTube. Mungkin beberapa hal tidak sesuai dengan konteks, tapi semoga ini bisa membantu. Kita saksikan sejenak. The world's safe from harm, either on national events or on the internet. Today, we're going to explain to you what this exactly means. Safe from harm is a group of action that was designed to make sure everyone in Scouting is responsible and committed to protect children and young people inside or outside the movement, to make sure everyone feels safe anywhere at any time. And for that to happen, we first must understand what harm is. Harm has different shapes. It can take form physically, psychologically, emotionally, and verbally. For example, to make fun and make jokes about someone else, it's called bullying, and it's a form of psychological and emotional abuse. Harm and abuse can happen anytime. That's why it's important for us to understand what it is, and most importantly, to know what steps we need to make so it doesn't happen. This is why Safe from Harm exists, to ensure that harm never happens inside Scouting and to teach you how to identify any harmful situation. To keep Scouts safe, our team of volunteers and staff are present all around the world to support your local group and to help you identify any safety concerns that you may have, whether in Scouting or outside of it. The Safe from Harm team works to ensure that Scouting is a place where Scouts are safe from any harm. We are present at every World event, such as the World Scout Jamboree, the World Scout Moot, and Jora Jodi. We also offer online and live trainings for staff members, volunteers, and Scout leaders in every region. But how can you contribute? You can take part by being a Safe from Harm digital ambassador and sharing this message with your friends and family, because raising awareness is the first step to create a safer environment for everyone. And with over 50 million Scouts in the world, we need everyone to be a part of it and to practice Safe from Harm. So stay tuned for the Safe from Harm updates on our webpage and social media channels. Got it? Woohoo! Kak Layan, sebelum lanjut, Ya Kak. Sebelum lanjut Kak Layan, mohon waktu sebentar. Ya. Kakak-kakak sekalian, perlu saya sampaikan keputusan dari panitia webinar nasional ini, apabila kita merekam semua proses webinar, apabila kita melihat ada peserta yang tidak menampilkan video, apalagi kosong begitu ya, atau mengganti foto, mungkin itu sebagai salah satu pertimbangan bagi panitia untuk tidak memberikan sertifikat ya. Jadi kita menghendaki kepesertaan itu aktif ya. Kakak mewakili Kuarcap atau Kuarda, mohon menggunakan kesempatan ini dengan segala penuh rasa tanggung jawab dan kehormatan sebagai wakil ya, untuk hadir, menyerap, memahami, karena itu intinya. Jadi kita tidak menghendaki kepesertaan hanya foto atau hanya mendengar ya. Silahkan, saya pikir itu perlu kami sampaikan di awal ya. Aktiflah dan hadirilah semuanya secara penuh. Terima kasih. Dilanjut Kak Layan. Ya, terima kasih Kak Brata. Saya kira tepat sekali yang disampaikan Kak Brata. Ada dua highlight kakak-kakak semua, bahwa kakak-kakak hadir di sini bukan mewakili pribadinya, tapi mewakili kuartir cabang dan kuartir daerahnya masing-masing. Dan webinar ini bukan hanya untuk menyerap pengetahuan, tapi untuk menjadi bekal
kita step in, kita ada tindak lanjut berikutnya. Jadi after this we gonna do something. Jadi kalau hanya untuk kepentingan pribadi, saya kira ini bukan tempatnya, karena merujuk sesi yang siang tadi, kita menemukan fakta bahwa anak-anak yang rentan di sekitar kita ini amat sangat banyak, dan kita Gerakan Pramuka dari tingkat regional sampai tingkat global memutuskan untuk bisa berkontribusi bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak yang rentan ini. Selanjutnya, Hairudin. Next lagi. Nah, kita sudah menyebarkan isu terkait informasi terkait safe from harm di Gerakan Pramuka Indonesia. Semuanya juga sudah mendapatkan informasinya, dan ada beberapa yang ngasih respon bahwa ini bahasa Indonesianya apa ya. Jadi memang kalau secara letterlux, secara bahasa, kita akan menemukan terjemahannya itu aman dari bahaya. Ini sudah verified kalau di Google Translate dan di beberapa tempat. Nah, tapi ketika kakak mendengar kata bahaya, ini di KBBI juga saya cantumkan. Ini hal-hal seperti kayak kebakaran, ya, misalnya mungkin kecelakaan, hal-hal yang nanti fisik, ya, cedera secara fisik. Nah, padahal konteks safe from harm yang sedang kita kampanyekan, baik di tingkat global, tingkat regional, dan sekarang di Gerakan Pramuka, itu lebih mengarah kepada hal-hal yang dampak dari interaksi. Dan saat ini, WOSM sedang menaruh perhatian khusus kepada area ini. Pada pembukaan World Scout Academy tahun lalu, ya, di bulan Agustus tahun lalu, Chairman of World Scout Committee menyampaikan, dan Sekjen, bahwa ada dua fokus utama yang menjadi concern terbesar dari WOSM saat itu. Yang pertama adalah memastikan, to ensure our scouting environment, memastikan lingkungan kepramukaan kita, lingkungan kepramukaan adalah lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, sehat untuk anak-anak. Jadi fokusnya lagi-lagi ke anak-anak. Nah, ini fokus yang pertama. Karena ini informasi buat kakak-kakak dan mungkin sudah lihat di berita-berita, ya. Sekelas Pramuka Amerika Serikat saja harus menghadapi tuntutan hukum terkait kasus pelecehan seksual yang terjadi puluhan tahun lalu di kegiatan kepramukaan, yang akhirnya berdampak kepada stabilitas keuangan organisasi Pramuka Amerika. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi di Gerakan Pramuka Indonesia. Karena konstruksi struktur kita satu organisasi nih, organisasi kita namanya Gerakan Pramuka Indonesia. Hal-hal kecil yang terjadi di ujung Merauke, hal-hal kecil yang terjadi di Sabang, kalau itu terjadi atas nama Gerakan Pramuka, maka yang di Kuartir Nasional, di Gambir, itu pasti akan bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab, karena kita satu organisasi. Nah, kakak-kakak semua, next, Kaudin, kita akan sedikit brief, kita cepat saja. Nah, ini adalah area-area yang tadi sebagian besar kata-katanya sudah kakak dengar di dua pembawa sesi kita sebelumnya dari pemerintah, ya. Dan sesi kita kali ini menunjukkan bahwa WOSM kita juga concern terhadap area ini. Jika Ticket to Life nanti kakak-kakak akan bersentuhan dengan anak-anak yang tanda kutip punya masalah yang rentan tadi, maka ketika dia masuk ke area kepramukaan, masuk ke lingkungan kita harus menyediakan perasaan aman, nyaman, menyenangkan buat mereka. Bahwa ketika mereka masuk ke gugus depan Ticket to Life, mereka masuk ke area yang aman. Dan ini penting, menciptakan rasa aman untuk mereka. Tadi juga diulas oleh Miss Lau kemarin, Kak Brata sempat mention bahwa kebutuhan mendasarnya itu rasa aman. Next, Kaudin.
Nah, why safe from harm is important? Kenapa safe from harm ini menjadi penting? Tadi ya, rasa aman adalah kebutuhan mendasar seorang manusia. Jadi kita selalu ingin merasa bahwa kita berdiri di tempat yang memang aman. Ketika kita berjalan, jalanan kita lalui ini aman. Kita ingin yakin. Saya sendiri punya anak yang sekarang sudah mulai masuk siaga. Saya mikir-mikir gitu kalau misalnya latihan pramuka. Apa yang saya pikirkan adalah saya ingin memastikan ini pembina pramukanya, lingkungan pramukanya ini aman nggak buat anak saya di area-area yang tadi, kata-kata yang tadi. Jadi gugus depan, termasuk nantinya gugus depan Ticket to Life, harus bisa memastikan rasa aman untuk para anggotanya. Nah, ini termasuk kita di gugus depan umum. Kenapa safe from harm ini menjadi penting? Karena rasa aman adalah kebutuhan mendasar manusia. Pesan kedua, message 2. Kenapa safe from harm ini menjadi penting? Karena kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan adalah hak asasi manusia yang fundamental bagi anak dan pemuda. Jadi objeknya adalah anak dan pemuda, fokusnya. Kenapa? Karena itulah objek pendidikan kepramukaan, anak-anak dan kaum muda. 7 sampai 25 tahun. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah semua yang manusia yang di bawah 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun terdefinisikan anak dan mereka punya hak-hak anak yang harus diperhatikan. Hal ini tidak sebenarnya sudah inherent dalam pelatihan-pelatihan kursus-kursus pembina kita, tapi WOSM menginginkan tiap National Scout Organization harus punya dokumen yang spesifik, sebuah bukti, sebuah evidence bahwa Anda memiliki sebuah dokumen yang benar-benar mengatur, memastikan keamanan, keselamatan, kesehatan anak muda, remaja ketika berlatih di lingkungan kepramukaan. Nah, mudah-mudahan tahun ini Gerakan Pramuka Indonesia bisa secepatnya menerbitkan policy National Safe from Harm Policy. Next, pesan ketiga. Jadi, maaf nih, tadi terjemahannya belum selesai. When we are safe, we are empowered to develop our full potential. Ketika kita dalam keadaan yang aman, kita dalam keadaan yang benar-benar secure ya, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengembangkan potensi-potensi terbaik kita. Kalau kita dalam kondisi terancam, kalau anak-anak kita berlatih dalam kondisi ketakutan, misalnya just say lagi latihan tapi takut diusir karena lokasinya itu tempat berlatihnya nggak berizin atau ngumpet-ngumpet. Semua ada perasaan-perasaan yang membuat mereka tidak nyaman. Mereka akan kesulitan untuk bisa mengembangkan potensi-potensi terbaik mereka. Dari 3 pesan ini, bahwa keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan adik-adik kita ketika berlatih kepramukaan, baik di gugus depan yang existing saat ini, ataupun nanti jika kita akhirnya berhasil men-establish gudeg-gudeg dari berbasis project Ticket to Life ini, maka area tersebut kita bisa perhatikan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Udin. Nah, siapa yang bisa memberikan upaya untuk memberikan rasa aman dari hal-hal yang merugikan, menyakitkan, dan menyimpang, hal-hal yang sifatnya melecehkan? Kita semua, all of us. Nah, ketika kita membayangkan bullying, kita membayangkan sexual abuse, bukan membayangkan ya, maksudnya kejadian-kejadian ini, jangan hanya kita membayangkan kejadian antara orang dewasa ke anak-anak. Safe
Safe from harm mengatur atau ingin memastikan bahwa interaksi antara sesama orang dewasa, antara orang dewasa dengan anak atau peserta didik ya, dan antara sesama peserta didik. Jadi semua interaksi itu, jadi ada segitiga interaksi itu harus kita pastikan mereka tahu standarnya. Nah, ini menjadi penting buat kita, siapapun kita harus mengkampanyekan area ini. Oke, lanjut. Dan sejak 2002, WOSM sudah menerbitkan resolusi ini. Yang 2002 disebutnya masih Keeping Scouts Safe from Harm, ya, Keeping Scouts Safe from Harm, sesuai judul materi kayak kita. Dan karena ini menjadi urgent, benar-benar prioritas, 2017 diupdate lagi di konferensi dunia yang terakhir dengan judul A World Safe from Harm Policy yang digelar di Azerbaijan. Dan inilah the latest updated World Safe from Harm Policy. Kakak-kakak kalau sudah mengikuti e-learning Safe from Harm harusnya sudah bisa mendapatkan link untuk mengunduh dokumen tersebut. Jika belum, kakak bisa langsung ke scout.org juga. Di situ materialnya tersedia banyak. Lanjut. Nah, setelah World Safe from Harm Policy ini terbit dan nantinya akan diturunkan di National Safe from Policy, ada 4 area yang menjadi concern kita. Pertama, area program peserta didik. Selama latihan, semua program-programnya latihan kepada peserta didik diharapkan benar-benar memperhatikan standar keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan untuk anak-anak kita. Jadi dalam mendeliver program-program di program latihan peserta didik yang saya sudah sebutkan tadi, itu benar-benar safe from harm. Tidak boleh, jangan ada lagi verbal harassment, kekerasan verbal, lisan. Dalam diskusi sebelumnya, kita pernah menggelar webinar yang serupa. Memang ini menjadi PR buat Indonesia, di mana perbedaan budaya kadang-kadang menjadi dasar kita untuk berinteraksi dengan anak, ya. Dasar budaya juga menjadi dasar untuk memperlakukan anak. Safe from harm ini menaruh standar kepada standar global. Dan sebagian standar nasional, kalau kakak perhatikan kedua sesi yang tadi, sebenarnya mirip. Kita tidak boleh membentak ya anak, memarah-marahi anak. Jambore nasional yang 2016 yang lalu, ini sudah kita kampanyekan juga. Gak boleh lagi nanti kalau misalnya kita ngelihat ada pembina yang memaki-maki anak, marah-marahin anak dengan suara keras, sampai anak merasa pada posisi ketakutan anak ya. Ini berarti kakak-kakak melanggar standar safe from harm. Adults in scouting, area orang dewasa. Ini area yang juga sangat penting karena harapannya pengetahuan safe from harm ini nanti bisa masuk ke dalam pelatihan-pelatihan orang dewasa dan menjadi standar utama dalam merekrut orang dewasa. Nanti ada kebijakan di Kuartir Nasional, ini masih dalam kajian apakah terkait safe from harm ini akan menjadi kursus terpisah atau nanti dia akan inline menjadi bagian dari kursus-kursus pembina pramuka mahir. Ini yang nanti akan menjadi diskusi selama tahun ini. Kakak-kakak juga bisa memberikan masukan nantinya. Area yang ketiga, structures. Jadi nanti NSO diharapkan memiliki safe from harm committee, semacam komite yang memang benar-benar memastikan lingkungan kepramukaan ini implementasi kepramukaannya memang aman, nyaman, selamat, dan komite ini bertugas untuk juga mengelola laporan kasus-kasus terkait pelanggaran safe from harm. Nah, ini juga nanti akan kita diminta ada semacam reporting platform. Jadi platform untuk melapor. Ini yang nanti mudah-mudahan tahun ini ya bisa selesai.
bagaimana seandainya ada anak yang dilecehkan ketika dia berada di lingkungan kepramukaan, baik dilecehkan secara lisan atau dilecehkan dalam konteks seksual, atau anak jadi korban bully, perundungan, dia ingin lapor. Nah, mekanisme melapor ini juga diatur sangat-sangat ketat. WOSM juga sebenarnya menerima juga laporan jika seandainya Pramuka Indonesia akan juga lapor ke tingkat global, itu memang memungkinkan. Tapi kita Gerakan Pramuka Indonesia saat ini menyediakan email, di mana email ini hanya dibuka oleh tidak lebih dari 3 orang. Nah, email kuarnas@pramuka.id saat ini menjadi platform untuk melapor, yang nanti kita akan kembangkan lagi menjadi lebih khusus jika seandainya ada kejadian-kejadian tersebut. Nah, ini di area structures. Safe from harm juga akan diimplementasikan di area scouting events, kegiatan-kegiatan kepramukaan. Di Jambore Nasional 2016 kita sudah menerapkan safe from harm. Di Raimuna Nasional 2017 juga ada pelatihan safe from harm untuk para panitianya, tapi itu kita masih kurang. Berikutnya, safe from harm requirement akan mengikuti standar global seperti Jambore dunia ya. Tadi Kak Brata sudah menjelaskan, kalau kakak-kakak ingin mengikuti kegiatan-kegiatan internasional, if you want to join with World Scouting events or international events, you need to pass, you need to do the safe from harm course. Kakak-kakak harus bisa menyelesaikan kursus safe from harm. Apakah kursus safe from harm-nya yang saya kasih itu? Bukan. Nanti ada lagi kursus safe from harm terkait tiap-tiap event, karena dia menyesuaikan dalam konteks event tersebut. Saya kasih contoh misalnya di Jambore dunia kemarin yang saya ikuti kemarin. Mohon maaf ya suara anak-anaknya. Jadi kita di Jambore dunia kan suka swapping badge, tuker-tukeran badge. Ya. Kalau orang Indonesia kebanyakan ya tuker-tukeran sesama orang dewasa, ya kan? Dan mungkin juga tuker-tukeran sama anak-anak. Nah, di World Scout Jamboree dia membuat standar. Kalau tukeran badge hanya boleh sesama orang dewasa, dan anak-anak hanya boleh sesama dengan sama anak-anak. Nah, itu ada pembina yang nanya, kok gitu sih Kak? Ya. Ini standar mereka, dan harapannya adalah tidak terjadi semacam imbalancing power. Jadi tidak ke sebuah kekuatan yang nggak seimbang. Misalnya kan lagi tuker-tukeran badge, karena orang dewasa nih sama anak-anaknya bisa dibohongin gitu kan, akhirnya anak-anaknya kakaknya cuma ngasih 1, anak-anaknya ngasih 5 gitu. Ini contoh ya. Ini di scouting events ini menjadi concern yang sangat penting, dan di lingkungan kegiatan kepramukaan juga semacam disiapkan kayak corner, kayak ada sudut-sudut untuk mengeluh, untuk mengadu jika ada area-area yang sifatnya pelanggaran terhadap harm, mereka tidak nyaman terhadap hal tersebut. Lanjut Kodin. Nah, kita quiz dulu ya. Nah, silakan nih supaya saya akan share link di kolom chat. Kakak-kakak silakan untuk klik linknya. Kita uji sedikit pengetahuan kakak semua di area ini. Silakan. Ya, tulis namanya. Ini peserta yang ada di room ada 100. Jadi ketika sudah sampai 50, saya langsung mulai ya kuisnya ya. Nah, 27, 28. Iya. Oke, supaya lebih semangat,
Pemenang pertama dan runner up. Jadi pemenang pertama dan kedua yang nilainya paling tinggi akan mendapatkan hadiah dari saya. Hadiahnya adalah sebuah buku kepramukaan. Ayo. Oke, sudah 50 ya. Nah, silakan yang lain juga bisa menyesuaikan. Hadiah tidak berlaku untuk teman-teman di kuartir nasional. Ya, walaupun menang ya. Jadi untuk peserta. Siap? Oke, kita akan mulai. Sementara Kak Samsura Dharma memimpin, diikuti oleh Kak Berta Niken, dan wah ada Kak Saul bayang-bayangi saudara-saudara, dan diikuti oleh Kak Suwandi, Kak Aina Ani, Kak Didi Sutri, Kak Syawal, dan Kak Rio. Wah, selanjutnya melesat ke posisi pertama. Oke, Kak Berta Niken. Nampaknya Karyo tergeser ke posisi keempat. Oke, Kak Yulia, Kak Syawal, Ani, ya, Kak Hana, Kak Yulia. Kok masih dibalap lagi oleh Kak Berta Niken. Ya. Oke. Persaingan sangat ketat saudara-saudara. Karyo tidak mau kalah. Kak Syawal melesat ke atas. Ya, masih Kaniken. Aduh, berat sekali nampaknya persaingan kita kali ini. Ya, oke. Ya, tiba-tiba ada Kak Ira. Kak Ira melesat ke posisi pertama, diikuti oleh Kak Yulia Medan dan Kak Di. Ada Kak Suwandi. Ya, there you go. Oke. Masih berlangsung saudara-saudara semua. Sejauh ini klasmen diduduki oleh Kak Ira dan Kak Suwandi, Kak Yulia. Wah, tiba-tiba Kak Sonia dari Kuarcap Kota Cimahi. Melesat. Baik, semua kuis akan kami akhiri ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. 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 Dan oke, pemenangnya adalah, sebentar. Oke. Ya, oke. Nah, tadi pemenangnya adalah Kak Sonia dari Kuarcap Kota Cimahi dan runner up-nya adalah Kak Ira. Oke. Dan Kak Sonia dan Kak Ira nanti dapat hadiah dari saya kalau kakak mau, karena syarat maunya adalah ongkos kirim ditanggung pemenang. Ya, mohon maaf. Jadi nanti kita kirim tapi ongkirnya dibayar saat diterima. Kalau mau ya, silakan. Kalau misalnya mau nanti bisa direct message ke saya. Tenang, ini panitia nggak usah pusing nih dari saya. Nah,
Baik, selanjutnya kakak-kakak semua. Nah, sekarang we need to step forward as a scout leader, teacher, parent, partner, human being, sebagai pembina pramuka, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai mitra, sebagai manusia. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa WOSM menaruh perhatian penting terhadap safe from harm? WOSM, kita adalah menjadi bagian dari WOSM, World Organization of Scout Movement. Karena ini adalah isu global, tidak hanya Indonesia yang memiliki masalah ini, maka kita harus bicarakan, terus sampaikan. Jadi kalau misalnya ketemu sama temen, tahu gak bahwa sekarang nih ada safe from harm, ini jangan sampai lagi loh, di gudeg tuh ada bullying, jangan sampai lagi, pastikan. Kita ini kan sebenarnya udah local wisdom kita, ini sebenarnya sudah mencegah area-area ini ya. Misalnya, untuk pembina pramuka putra membina putra, pembina pramuka putri hanya membina putri. Yang boleh cross itu hanya bunda boleh membina siaga putra. Ini salah satu concernnya adalah untuk mencegah hal-hal ini. Kalaupun mau cross hanya mungkin melatihkan instruksi ya, untuk instruct keterampilan. Tapi membina itu satu paket. Nah, kakak-kakak bicarakan terus terkait ini, kampanyekan sampai kita menunggu istilah Indonesia yang nanti di SK-kan oleh Kuartir Nasional, safe from harm, sampaikan. Kemudian sebagai pembina kita pastikan area kepramukaan, area berlatih, space yang kita siapkan untuk lingkungan kepramukaan berlatih adalah area yang aman. Jadi siapapun, termasuk nanti adik-adik gugus depan yang berbasis project Ticket to Life ini, ketika dia datang ke gudeg kita, datang dengan perasaan nyaman, aman. Mungkin ya di jalanan dia perasaan terancam, dia ingin secepatnya lari ke gugus depan project Ticket to Life ini, karena disitulah area yang menurut dia aman, nyaman. Tingkatkan keterampilan kita, bagaimana menghadapi kasus-kasus seperti mungkin bullying, kasus-kasus berinteraksi dengan anak, bagaimana cara kita untuk bisa memastikan bahwa kita sebagai pembina juga lingkungan atau interaksi kita ini sesuai dengan standar. Tingkatkan keterampilan tersebut, ajak semuanya, libatkan semua pihak, jangan mau pusing sendiri tentang area ini, dan dukung kampanye-kampanye yang memastikan keselamatan untuk semua. Lanjut, Claudine. Nah, ini sebagai penutup kakak semua. Safe from harm harus menjadi cara pikir, cara bicara, cara berbuat. Jadi ketika kita dalam lingkungan kepramukaan, kita memikirkan, does our environment is safe? Apakah lingkungan kita ini aman, nyaman, dan selamat? Ini harus menjadi cara bicara kita. Jangan berbicara dengan keras, kita bicara dengan sesuatu yang menyentuh hati, kata Iwan Fals, sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati. Dan juga harus menjadi cara berbuat. Safe from harm harus menjadi cara pikir, cara bicara, cara berbuat seorang pembina pramuka. Dan selanjutnya, dan di Ticket to Life Project ini, kita pastikan gugus depan kita nanti tempat berlatih, apakah dia gugus depan khusus Ticket to Life atau gugus depan yang nanti merge dengan gugus depan yang udah existing, adalah area yang aman, nyaman, sehat, dan selamat. Terima kasih. Salam pramuka. Baik, kakak semua, Kak Brata, are you still in? Nampaknya Kak Brata terpental ya. Baik kakak semua, nggak apa-apa, saya ambil alih ya. Jadi kalau ada pertanyaan, saya lihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat.
mungkin kita tidak bisa semua. Ya, Kak Layan, saya siap, tadi siap. di mute. Oh, oke. Saya di mute ya, sehingga saya baru bisa bicara sekarang. Oke. Oh, tadi mungkin sempat keluar ya, Kak ya? Iya, bukan keluar, internetnya terganggu. Oke. Oke, terima kasih Kak Layan. Kita Ya. tepuk tangan kakak-kakak sekalian untuk Kak Layan ya. Jadi Kak Layan ini konsultan WOSM ya. Jadi kakak-kakak semua peserta webinar ya, berbanggalah bahwa kita ada salah satu pembina kita itu konsultannya WOSM. WOSM itu organisasi gerakan pramuka dunia ya. Jadi sekaligus berbanggalah, dan juga kita seringkali kita selalu merasa minder ya. Yang berbahasa Inggris kelihatannya lebih hebat, lebih jago, enggak. Jadi saat ini Ketua Komite Pramuka Asia Pasifik pun itu orang Indonesia, yaitu Kak Ahmad Rusdi yang kemarin ikut memberi sambutan ya. Jadi please be proud dan stand up bahwa Indonesia, pramuka Indonesia itu tidak di bawah yang lain. 2 tahun yang lalu ada kerajaan Arab Saudi itu mengirim seorang utusan, seorang dokter untuk datang ke Indonesia belajar, mempelajari tentang pramuka Indonesia. Jadi apa yang saya katakan itu hal-hal yang nyata ya, dan juga harus membesarkan hati kita. Dan Kak Layan, terima kasih sudah sharing mengenai Safe from Harm ya. Intinya adalah ini merupakan satu disiplin di mana kita bisa selalu mampu berpikir, berbicara, dan berbuat sehingga menciptakan keamanan, kenyamanan, dan lingkungan yang sehat dan selamat terutama buat peserta didik, buat anggota muda ya. Jangan lupa, even kakak-kakak kita ini Indonesia ya, ratusan suku, dialek ya. Misalnya ada satu regu di Aceh misalnya, sebagai contoh ya, di Aceh. Kebetulan ada satu anggota regu orang Sunda. Kalau adik-adik bicara tetap dengan bahasa Aceh sehingga yang anggota orang Sunda nggak ngerti, itu udah termasuk kategori membuat ketidaknyamanan. Jadi kadang-kadang adik-adik anggota muda juga berbicara dengan kode-kode tertentu. Itu juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Karena dia tidak ingin orang lain yang berada di lingkungan yang sama tidak ngerti, nggak ngerti, sehingga mereka bisa bebas ngerasanin atau itu. Jadi artinya apa yang saya ingin katakan, Safe from Harm itu spektrumnya luas sekali. Tidak semua bisa di-cover oleh buku atau petunjuk atau pegangan apapun. Jadi, tapi kakak-kakak sebagai pembina bisa merasakan, bisa mengetahui apa yang terjadi, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakamanan, ketidaksehatan, dan ketidakselamatan. Terima kasih Kak Layan. Saya kira kita punya waktu untuk tanya jawab. Mungkin kita untuk tahap awal ini 2 dulu penanya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa kita ada tim ya, namanya tim perumus ya. Tim perumus ini tadi malam sudah sempat melakukan rapat daring ya, virtual. Dikoordinatori oleh Kak Yuandi ya. Kak Yuandi ini pembina TTL dari pasukan Siliwangi, Depok. Anggotanya ada Kak Yulita. Kak Yulita ini pembina dari pasukan TTL Jayakarta di Jakarta Pusat. Lalu ada Kak Andreas dari Kuarcap Pringsewu. Kak Layan juga anggota dari tim rekomendasi. Kak Darti Suryati dari DKI. Kak Andri Gosepta ya dari Bekasi, kemudian Kak Berta Niken dari Kuarcap Pringsewu juga ya. Kak Saul sebagai ketua panitia juga ikut dalam tim rekomendasi. Setelah ini tim rekomendasi akan rapat lagi ya setiap hari setelah selesai session untuk menyerap dan memberi rekomendasi di akhir dari webinar ini. Itu info untuk kita semua. Jadi supaya kita semua mengetahui. For those who are not understanding Indonesia very well,
our colleague in Manila and also Ms. Lau. I believe no need for me to translate into English because Safe from Harm is also well known for you all. So Kak Lion has just delivered his his presentation on Safe from Harm. Silahkan kakak-kakak, ada dua yang sudah mengangkat tangannya untuk bertanya. Saya lihat ada siapa ini? Siapa ya yang sudah mengangkat tangan ya? Pak hostnya siapa yang angkat tangan ini? Saya kok nggak bisa lihat ya. Ada Kak Agustiani, Kuarda Sultra. Oke, ya Kak Agustiani, Kuarda Sultra. Silahkan Kak Agustiani. Langsung saja pertanyaan atau ingin memberi komentar atau tambahan atau apa. Silahkan Kak Agis. Kak Andi, terima kasih Kak Lion. Saya dari Kuarda Sultra. Saya cuma mau mengomentari sedikit tentang dari pernyataan Kak Lion tadi bahwa ketika kita berbicara keras itu mungkin sudah termasuk dalam sesuatu yang berbahaya, Nah, ini saya dari Sulawesi. Jadi lingkungan tempat tinggal saya itu memang seperti itu. Kita akan didengarkan ketika kita berbicara keras. Artinya kita tidak memarahi, tapi memang seperti itulah. Jadi mungkin harus ada sedikit pengecualian karena ketika kita menyampaikan suatu pesan, anak itu lebih mendengarkan ketika kita berbicara lebih keras. Ya. Terima kasih Kak. Itu saja. Terima kasih Kak Agustiani. Kak, kita kumpulin dulu aja Kak ya. Siap. Silahkan Kak Rukayah dari Aceh. Kak Rukayah, Aceh. Kak Rukayah bisa mendengar? Kakak angkat tangan, silahkan memberikan pertanyaan atau komentar atau pendapat. Ya Kak Rukayah, silahkan. Kak Rukayah, silahkan. Mikrofonnya diaktifkan. Ya, Kak, makasih, Ya. Kak. Ya, Kak. Tadi saya sempat terputus, Kak, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan saya, Kak, memang apalagi di Aceh sekarang ini, apalagi masa pandemi seperti ini, sangat sulit, sedikit sulit untuk menjalankan pramuka kita ini. Konon lagi kepada anak-anak pemuda-pemuda yang pemuda-pemuda jalanan, anak ABK dan sebagainya. Nah, di sini perlu kelihayan khusus untuk kakak pembina pramuka apabila nanti memang benar-benar terwujud terbentuk tropnya di Banda Aceh. Apakah kira-kira trik yang sangat jitu untuk bisa seperti saya ini, misalnya kan mengajar di satu SMP. Ketika saya nanti membantu membina di ABK, mungkin saya merasa kesulitan. Mohon Kak Lion arahannya, Kak. Kak Lion bisa menangkap pertanyaan dari Kak Rukayah ya? Ya. Oke, kita satu lagi penanya boleh dari Kak Asniah Kendari, silahkan. Kak Asniah. Kak Asniah dari Kendari, silahkan. Ya, silahkan Kak, langsung saja mikrofonnya diaktifkan dan silahkan bertanya atau memberi komentar. Oh ya, Ya, makasih Kak. Ya, langsung. Sebenarnya saya tidak naikkan tangan sih, tapi dikasih kesempatan, terima kasih. Kakak angkat tangan tuh ya. Ya. Oh ya. Materinya sangat menarik Kak, yang disampaikan oleh Kak Lion tadi tentang hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik.
kami sebagai guru pembina di sekolah memang banyak bukan mengalami sih, tapi seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Ani, kebetulan sama-sama dari Sultra. Salah satunya masalah suara, perkataan orang Sulawesi itu memang suaranya keras, tapi mungkin yang dimaksud oleh dalam materi ini mungkin bukan Pertanyaan suara kakak yang apa keras, ya? tapi mungkin dalam bentuk mungkin marah-marah ya seperti itu. Ya, Kak Asnia ada pertanyaan apa Kak? Mohon maaf. Sebenarnya saya tidak punya pertanyaan, Kak. Saya Oh, hanya baik. baik. Ya, baiklah Kak Asnia. Kalau gitu kalau kakak tidak ada pertanyaan, mohon maaf karena waktu terbatas. Saya persilakan Kak Ainaning Kaltara. Silakan. Terima kasih Kak Asnia. Kak Ainaning Kaltara, silakan. Ya, silakan Kak, langsung Kak. Ya. Siap ke Kak Lain ya, materinya bagus banget. Ya. Dan di sini saya cuma mau tips saja, karena di Kaltara ini kan peserta didiknya majemuk ya Kak ya, bukan hanya dari penduduk asli sini, tapi juga ada dari Sulawesi, dari Jawa, dan istilahnya heterogen banget. Nah di sini untuk masalah safe from harm, yang spesialnya yang tadi masalah lisan, masalah perkataan dari pembina, dengan misalnya peserta didik dan peserta didik itu kompleks banget yang dihadapi Kak, karena mereka kadang dalam satu perkumpulan itu membawa daerahnya masing-masing. Jadi mohon tipsnya saja dari Kak Lain, bagaimana untuk bisa akhirnya menyatukan mereka dengan sesuatu yang jauh dari safe from harm itu tadi, jauh dari kekerasan secara lisan yang dari suara ataupun logat dan lain sebagainya. Terima kasih Kak. Makasih. Ya, kita 3 penanya. Mohon maaf karena waktu ya. Jadi silahkan Kak Layan pertanyaan dari komentar dari Kak Agustiani, kemudian pertanyaan dari Kak Rukayah Aceh, Kak Agustiani dari Sultra, kemudian Kak Ainaning dari Kaltara. Silahkan Kak Layan. Terima kasih kakak-kakak. Yang pertama bahwa seperti disclaimer di awal tadi, yang kami sampaikan di sini adalah global standard, jadi standar global. Saya juga orang Sulawesi juga. Jadi kedua orang tua dari Gorontalo. Jadi tapi lahir besar udah di Jakarta ya. Sehingga tahu betul secara kultur semua area-area kita di Indonesia, dan tadi Kak Brata sudah kasih insight ya bahwa cultural background, jadi perbedaan atau latar belakang kultur kadang-kadang membuat kita jatuh pada standar-standar tertentu. Tapi memang semua yang saya sampaikan adalah standar global. Standar global berarti seandainya kakak-kakak nanti berinteraksi dengan anak-anak di luar anak-anak kita, di luar Indonesia. Ikut nanti Kak Agustiani berangkat Jamboree Dunia 2023 di Korea. Kalau pakai standar itu, anak nggak akan nurut kalau nggak diteriakin. Selalu mindset itu ya yang kita pakai, maka kakak pasti akan dipanggil bolak-balik oleh panitia. Meskipun yang kakak tegur adalah anak sendiri, ya kan? Jadi pengalaman bawa anak-anak, saya bawa Jamboree Nasional 2016 di Australia, ini gurunya sudah dapat izin dari orang tuanya masing-masing untuk marahin anak-anak. Benar, jadi mereka di sana tuh, gurunya nih udah killer, udah pembinanya nih yang udah marahin, teriak-teriak. Itu ditegur keras oleh panitia. Ya, karena mereka nggak nyaman melihat usia anak berada pada posisi tekanan. Mereka tidak nyaman melihat anak berada pada posisi melakukan sesuatu dalam keadaan ditekan, ya kan? Ini sesuatu yang nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Padahal tadi pertanyaannya menarik tuh, kalau
ditanyain sama yang bikin tadi undang-undang perlindungan anak. Kita kan sering lihat berita ya, ada guru yang masuk penjara kan, gara-gara nampar, gara-gara karena memang undang-undangnya melarang. Jadi memang pelanggar undang-undang, walaupun kita ulang-ulang, wah nih zaman dulu kita kalau misalnya ngelawan guru ditampar gitu, terus ngaduk orang tua nampar lagi, nambah gitu ya. Tadi ditampar titik mana sama guru? Kanan, kiri ditampar. Harapannya kita makin mikir. But nowadays, you cannot do that. Anda tidak bisa melakukan hal-hal tersebut kepada anak-anak generasi sekarang. Jadi ini yang mungkin saya kira saya juga sudah melihat beberapa area yang berhasil ya bisa menyentuh anak-anak tanpa perlu melakukan kekerasan verbal. Tentu ini standar yang akan bisa relatif ya di area kasus. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip dengan Aning dari Kaltara. Makanya di gerakan pramuka kita akan berusaha membuat semacam standar yang mengglobal. Saya ingat sekali ada kejadian waktu itu kegiatan di Perkemahan Nasional, lalu ada pembina nih semacam kayak melakukan aksi demonstratif menghukum anak binaannya, tapi seakan-akan memang ingin dilihat orang, jadi disuruh push up, di keplak gitu, keplak bahasa Jakarta, keplak di kepalanya gitu ya. Nah itu langsung ditegur karena tidak sesuai dengan standar safe from harm. Dan ini masih banyak terjadi di area kita. Saya yakin ya kakak-kakak tidak melakukan semua hal-hal tersebut kepada anaknya sendiri. Karena mungkin tahu jika kadang-kadang kalau misalnya ngomong sama anak gitu ya, terus dan kalau kita marah kan kita keras-keras kan, gimana sih dengar, padahal nggak keras pun seharusnya dia dengar, karena konon katanya ketika sedang marah itu hatinya lagi jauh. Nah, jadi karena kan pengen ngomongnya supaya gimana sih biar didengar. Kalau hatinya lagi dekat, ngomong bisik-bisik, itu juga didengar. Tapi anyway, itu terima kasih Gustiani, ini sudah menjadi diskusi kita dari sejak awal. Kita ingin semua pembina pramuka di Indonesia juga mengerti bagaimana perspektif global, termasuk standar undang-undang perlindungan anak, memastikan anak itu dilindungi, ada perasaan yang nyaman, perasaan yang mereka tadi ya feel safe, merasa aman. Kalau kakak-kakak sering marah-marah sama maki-maki peserta didiknya, kalau memang besoknya kakak masih dicari oleh peserta didiknya, masih dicari, masih dirindukan, kayaknya memang apa namanya itu nggak berdampak buat mereka. Tapi itu yang sering terjadi adalah anak-anak tidak nyaman dengan pembina-pembina yang seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya respon, dan ini juga merespon tadi Kak Aning ya, bahwa ini menjadi PR kita bersama. Semua pembina pramuka harus bisa memperlakukan anak binaannya, peserta didiknya, seperti memperlakukan anak sendiri, dan juga mereka dilindungi hak-haknya. Jangan sampai lagi ada kejadian-kejadian yang sudah sering kita lihat di berita, seperti pernah ya ada berita anak disuruh makan di atas rumput dengan dalih pendidikan dan seterusnya. Akhirnya itu kejadiannya di mana, tapi Kuartir Nasional yang harus turun mana-mana menjelaskan. Nah, ini yang bisa saya respon. Jadi lagi-lagi ini insight buat kakak-kakak terhadap standar global, bagaimana kepramukaan, memastikan lingkungan kepramukaan harus aman, nyaman, sehat, dan selamat untuk anak-anak kita. Narik dikit ke Kak Rukaya, ini saya kira concern terhadap pertanyaan kakak nanti ada sesi tersendiri, mungkin kalau nggak salah akan dibawakan oleh apakah Rio atau siapa ya. Jadi memang saya tidak bisa detail di sini menjelaskan. Memang ada prinsip-prinsip
kepramukaan ini lanjut terus, ya, latihan terus. Metodenya bagaimana? Silakan improvisasi. Pastikan prinsip yang pertama adalah prinsip aman, nyaman, sehat, selamat. Jadi kalau mau latihan apapun kepramukaan, pastikan anak-anak kita aman, sehat, selamat. Jadi mau di Aceh kan saya lihat sudah sering tuh tatap muka. Kita sering dapat laporan kejadian-kejadian kepramukaan yang ya seperti sudah normal ya, paling-paling hanya pakai masker aja. Jikapun itu mau dilakukan, sudah izin dengan local authorities-nya, tapi pastikan lagi kakak itu, ini kira-kira buat anak kita akan aman nggak? Ini tetap anak kita akan tetap sehat. Dan pastikan itu bisa menyenangkan buat mereka, metodenya silakan kakak improve. Nanti ada sesi-sesi khusus lah terkait bagaimana latihan kepramukaan di masa pandemi ini yang juga sudah sering diulang-ulang. Nah ini tadi saya dapat. Thank you Ms. Lau for your additional comments. So one need to be aware of cultural difference or local norms, but Scout needs to know the world standard by WOSM as expert. Ya tadi saya Ms. Lau menambahkan, memang ada latar belakang budaya, tapi kita sebagai pembina pramuka, sebagai warga WOSM tahu bahwa WOSM sudah menetapkan standar bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita peserta didik kita. Mungkin itu Kak Prata. Terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Kak Lion ya, dan kakak-kakak sekalian. Memang banyak sekali, kami tahu bahwa kakak-kakak punya banyak yang ingin ditanyakan, di-share ya, dikomentari ya. Tapi waktu yang memang membatasi kita, jadi mohon maaf, mohon pengertian. Tapi setidaknya kita sudah 2 hari terakhir ini menyinggung hal-hal yang relevan dengan pola pembinaan pasukan TTL, Ticket to Life ya. Sebelum acara kita tutup untuk hari kedua ini, saya mohon ada kata penutup dari Kak Saul atau mungkin dari rekan-rekan kita dari Manila. Before I close this session today, I would like to ask whether Brother Sid or Miss Lau, is there any closing statement or